Halo semuanya, nama saya Lutfian Jauhari dan pada video kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen. Eksperimen yang akan saya lakukan adalah selama 5 hari ke depan saya tidak akan mengonsumsi hiburan berupa audio dan visual. Semoga saja saya bisa menjalankan 5 hari tersebut. Hari ini adalah hari pertama, saya akan coba menceritakan dan menggambarkan apa saja yang terjadi di hari pertama saya tidak mengonsumsi hiburan audiovisual sama sekali. Untuk seberapa sulit saya mencoba tidak menggunakan hiburan audiovisual, jawabannya adalah di hari pertama ini sangat sulit. Karena biasanya saya kalau mengisi waktu luang itu dengan ya nonton podcast, nonton YouTube, tapi sekarang tidak bisa. Saya beberapa kali hampir gitu udah megang HP pengen buka YouTube atau podcast, tapi akhirnya saya taruh lagi, nggak jadi. Tapi beberapa kali saya hampir ini karena susah ngelepasnya, mungkin baru hari pertama ya. Dan juga mungkin agak kesalahan saya mulai hari pertama ini di hari Minggu. Jadinya dimana hari Minggu biasanya saya kalau nggak ada tugas ya main HP terus, main nonton YouTube, Netflix atau podcast. Tapi sekarang nggak bisa dari pagi sampai hari ini, di hari pertama ini. Tapi di hari pertama ini saya masih kuat untuk tidak bermain hiburan audiovisual. Karena memang hari ini saya cukup ada kegiatan lain. Jadinya saya cukup teralihkan. Namun ketika kegiatan-kegiatan itu baru selesai saya kerjakan, saya ada keinginan untuk megang HP dan buka. Tapi tidak saya buka akhirnya. Saya megang doang, saya taruh lagi. Untuk aktivitas pengganti saya di hari Minggu ini saya ada beberapa hal yang saya kerjakan. Biasanya tuh pagi hari saya itu suka nonton video YouTube atau dengerin podcast atau lagu untuk membangkitkan semangat. Tapi karena hari ini nggak bisa, saya ada kegiatan pengganti yang tidak pernah saya lakukan selama saya kuliah, yaitu adalah olahraga hari pagi. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan dari abis lari pagi sampai ke sore, itu saya kebetulan lagi ada tugas dari beberapa matkul. Jadinya saya teralihkan agar tidak bermain HP dan akhirnya mengerjakan tugas dari beberapa matkul tersebut. Dari pagi sampai sore saya mengerjakan tugas dan tidak terfokus atau tidak terpikir untuk bermain HP, laptop, untuk buka YouTube, IG, atau kan nonton TV. Saya jarang nonton TV sih. Sore harinya setelah mengerjakan tugas, saya bersih-bersih rumah, yaitu nyapu, terus ngepel, sama buang sampah. Nah, nyapu ngepel ini saya nggak nyapu ngepel kamar saya doang, tapi seluruh rumah. Biasanya saya kalau ngepel kamar saya doang. Dan pada malam harinya sebelum saya buat video ini saya membaca buku, mengisi kegiatan dengan membaca buku yang sudah saya baca lama tapi baru setengah. Dan akhirnya malam ini saya menyelesaikan buku tersebut. Efek di hari pertama ini saya tidak mengonsumsi hiburan audiovisual terhadap keseharian saya, yaitu makan saya lebih teratur. Pas saya di hari sebelum puasa audiovisual ini, saya tuh kalau makan nggak teratur karena keasikan main HP atau main laptop. Jadinya lupa waktu makan. Dan hari ini saya makannya teratur. Mungkin karena ini hari pertama, jadi efeknya belum begitu drastis ya, belum begitu banyak. Tapi kita coba lihat ke hari-hari berikutnya. Gambaran interaksi saya dengan orang lain selama puasa hari pertama ini, karena saya
tidak keluar rumah. Hari ini saya hanya berinteraksi dengan kedua orang tua, dan secara durasi itu lebih panjang dari sebelum saya puasa hiburan audiovisual. Secara durasi lebih panjang, namun secara kedalaman topik kayaknya belum deh. Hari ini masih ngobrol yang ringan-ringan, tapi lebih panjang durasinya karena saya nggak main HP kan. Jadinya mengisi waktu dengan ngobrol. Mungkin hari-hari berikutnya ketika saya keluar rumah dan bertemu orang lain, mungkin saya akan update lagi perkembangannya. Untuk produktivitas baru selama saya puasa hiburan audiovisual ini, ya tadi saya sudah sebutkan, saya berolahraga, lari pagi, dimana itu hal yang jarang saya lakukan. Sama saya melanjutkan buku yang baru setengah saya baca, dan akhirnya malam ini saya baca sampai selesai. Paginya berolahraga bermanfaat untuk kesehatan tubuh, siangnya sampai sore ngerjain tugas, dan malamnya membaca buku, yaitu untuk keperluan otak. Jadi produktivitas saya hari ini itu. Mungkin itu saja update untuk puasa hiburan audiovisual hari pertama yang ternyata susah ya. Tapi saya hari ini bisa melewatinya, dan semoga hari-hari berikutnya begitu. Hal yang membuat saya gampang melewatinya karena hari ini itu disibukkan dengan tugas. Dan yang kedua, saya nggak suka main game. Jadinya agak dipermudah sih, karena saya paling nonton podcast atau YouTube, Netflix doang. Oke, jadi ini adalah update hari kedua saya berpuasa untuk mengkonsumsi hiburan berupa audiovisual dan internet dan lain sebagainya. Untuk seberapa sulit saya berpuasa di hari kedua ini, entah kenapa hari kedua ini terasa lebih sulit dari hari pertama. Mungkin karena hari pertama itu saya banyak kegiatan, banyak mengerjakan tugas kuliah dari berbagai matkul, jadinya waktu saya teralihkan. Nah, tadi itu saya dari tadi siang habis kelas sampai sekarang malam tidak ada tugas apa-apa, jadi tidak ngerjain apa-apa, dan waktu luang itu saya pengen banget main HP atau laptop, buka internet dan main-main YouTube atau Instagram lain-lain. Tapi hari ini saya masih bisa tahan, by the way. Hari ini itu sama kayak hari kemarin, saya beberapa kali keceplosan megang HP tapi nggak saya buka ya. Tapi untuk hari ini itu keceplosannya itu lebih banyak daripada kemarin. Ya mungkin karena itu tadi, kemarin perhatiannya teralihkan tugas, sekarang tidak teralihkan apa-apa. Tapi walaupun begitu, saya bisa melewati hari kedua ini tanpa main internet. Tapi saya akhirnya bisa melewati hari kedua ini, masih tahan puasanya. Walaupun saya merasa agak ketinggalan beberapa berita, karena saya biasanya nonton bola, nonton MotoGP, nonton Formula One, tapi saya nggak dapet info siapa yang menang balapan kemarin. Jadinya saya merasa kurang aja gitu, karena nggak dapet info-info itu. Aktivitas untuk mengisi kekosongan pada hari ini yaitu dari pagi sampai siang saya ada kelas kuliah. Dari siang sampai sore saya coba baca buku, tapi buku yang berbeda dari buku yang kemarin. Dan di saat sedang membaca buku saya ngantuk dan kemudian tertidur sampai sore. Nah, dari sore bangun habis asar, saya ada waktu luang nggak ngapa-ngapain. Nah, di sini saya pengen banget main HP-nya tuh di jam sore. Kemarin juga di jam sore sama. Entah kenapa sore itu rasanya enak banget buat main HP sambil nunggu maghrib gitu. Tapi karena saya nggak bisa main internet dan lain sebagainya, saya akhirnya lari sore. Lari sore sampai sebelum maghrib. Nah, malam hari sampai sebelum saya bikin video ini, saya mengerjakan tugas, yaitu menyempurnakan tugas yang kemarin saya kerjakan. Efek puasa hari ini sama kayak kemarin.
kebiasaan makan saya jadi teratur, jam-jam makan saya maksudnya. Juga saya berinteraksi dengan keluarga, juga akhirnya hari ini saya berinteraksi dengan teman di sekitar rumah saya, dan saya mendapatkan kabar-kabar berita tentang MotoGP. Akhirnya saya tahu siapa yang menang, siapa yang Marquez kalau nggak salah yang cedera gitu ya, kata teman saya. Itu info dari teman saya. Untuk produktivitas hari ini tidak jauh berbeda dengan hari kemarin. Saya jadi lebih sering lari dan juga sering baca buku, terutama buku-buku yang masih ada kaitannya dengan kuliah, tetapi bukan buku pelajaran untuk kuliah. Jadi untuk menambah pengetahuan baru untuk saya selain dalam kelas kuliah. Untuk interaksi, saya hari ini berinteraksi dengan keluarga dan beberapa teman sekitar rumah saya, dan interaksi secara durasi lama dan kedalaman pembicaraan untuk bersama teman-teman saya di sekitar rumah itu, kami memang terbiasa membicarakan hal-hal yang ringan-ringan saja, jadi tidak terlalu berat. Tapi hari ini pembicaraan saya dengan keluarga bahasanya cukup mendalam tentang diri saya dan keluarga. Ada percakapan yang mendalam gitu, dan dari durasi lebih lama dari hari kemarin. Oke, jadi ini hari ketiga saya melakukan puasa untuk bermain atau mencari hiburan berupa audio, visual, dan internet juga. Untuk seberapa sulit saya melepaskan diri dari bermain internet, saya merasa hari ketiga ini lebih sulit daripada hari-hari sebelumnya. Karena saya merasa ketinggalan banyak sekali berita-berita yang saya suka gitu, kayak olahraga atau berita-berita tentang teman-teman saya di Instagram yang saya biasa lihat gitu. Terlepas dari saya suka nonton podcast dan YouTube, kayaknya itu sudah bisa saya tahan, tapi untuk mencari-cari berita itu masih ada gitu. Yang timbul di hari ketiga ini adalah hasrat untuk mencari berita-berita terkini, juga mencari info-info tentang kegiatan teman-teman saya di Instagram, seperti itu. Jadi hari ketiga ini sangat sulit untuk menahan rasa ingin mencukupi diri kita, mencukupi diri saya dengan berita-berita, baik berita secara umum maupun berita tentang teman-teman saya. Jadi lebih ke situ sih. Untuk aktivitas pengganti, dari pagi sampai siang saya ada kelas kuliah, sedangkan dari siang sampai malam sebelum saya bikin video ini saya ada waktu free. Setelah selesai kelas di siang hari, rumah saya hujan dan masuk ke dalam rumah alias banjir. Makanya dari siang sampai sore hari saya membantu orang tua saya untuk mengeluarkan air-air yang ada di dalam rumah saya untuk diserok keluar, dan itu memakan cukup banyak waktu sampai sore. Jadi ini sisa-sisa air banjir sudah dibersihkan tapi masih becek, nanti mau saya pel dulu. Dan ketika sudah beres, sore hari hujan sudah mulai reda, saya tadinya hampir pengen main HP, udah kayak ngebuka gitu HP-nya, tapi saya taruh lagi. Jadi nggak cuma megang, tapi saya buka lock screen HP-nya buat mau buka YouTube tadinya, tapi akhirnya nggak jadi. Saya taruh, terus saya bingung mau ngapain karena saya mau baca buku juga. Buku baru saya buka itu saya udah ngantuk, jadi saya memutuskan tidak jadi baca buku, dan akhirnya saya pergi ke luar rumah untuk bermain dengan teman-teman sekitar rumah saya. Kita ngobrol-ngobrol lalu main bola di sore hari itu. Setelah maghrib saya ada kegiatan, kebetulan yaitu kegiatan UKM. Agendanya adalah diskusi untuk project yang akan kita lakukan. Jadi saya agendanya tadi sebelum bikin video ini saya ada Google Meet untuk membahas project, dan karena itulah saya tidak sempat waktu untuk bermain HP atau bermain hiburan audiovisual lainnya.
Efeknya sama sih seperti hari-hari kemarin, saya nggak ngerasa ada efek yang signifikan. Cuman karena saya tadi bermain dengan teman di sekitar rumah saya dan durasinya lebih lama dari kemarin saya main, saya secara durasi pasti lebih banyak ngobrol gitu. Oh iya, saya lupa bilang dari kemarin-kemarin bahwa saya emang orang yang jarang berinteraksi gitu. Jarang untuk suka berinteraksi. Tetapi dari hari pertama saya melakukan eksperimen ini sampai hari ketiga, dari hari ke hari interaksi saya dengan orang lain itu semakin banyak. Jadi sebelumnya durasi saya untuk berinteraksi dengan orang lain sangat sedikit, tapi semenjak adanya eksperimen ini, semenjak saya melakukan eksperimen ini, karena saya tidak bisa bermain internet dan hiburan audiovisual, maka saya berinteraksinya dengan mengobrol dengan orang tua atau teman. Jadinya lebih banyak interaksi secara langsung antar manusia begitu. Produktivitas baru ya hari ini yang saya temukan adalah kegiatan UKM. Sebenarnya itu udah dari minggu-minggu kemarin sih. Sama ya, saya tadi olahraga, yaitu berupa bermain bola dengan teman saya. Tapi sayangnya saya tidak rekam karena saya tidak membawa HP juga keluar. Interaksi saya seperti yang saya bilang tadi semakin baik dari hari pertama ke hari kedua, terus hari ketiga atau hari ini. Dari segi durasi, hari ke hari itu semakin banyak dan saya semakin sedikit-sedikit saya semakin suka untuk berinteraksi dengan orang lain dengan durasi yang lama. Biasanya saya kalau berinteraksi itu sebentar-sebentar aja. Dan juga saya tadi bermain dengan teman-teman saya dan kami membahas topik-topik yang mendalam serius tentang masa depan gitu. Jadinya topik-topik pembicaranya menjadi lebih dalam, menjadi lebih serius karena ketika ngobrol saya nggak main HP, jadi lebih fokus mendengarkan apa yang orang lain bicarakan dan juga dicerna dengan otak saya, lalu saya memberikan feedback atau memberikan bahan diskusi kepada teman-teman saya juga. Jadi secara obrolan lebih berkualitas lah. Seperti itu untuk hari ketiga ini. Jadi untuk kesimpulannya, hari ketiga ini lebih berat daripada hari-hari sebelumnya saya berpuasa, tapi saya masih bisa melaluinya dengan tidak bermain hiburan audiovisual apapun. Saya tetap semangat. Semoga saja saya bisa menyelesaikan eksperimen ini sampai hari terakhir atau hari kelima nanti. Oke, jadi ini hari keempat dari rangkaian eksperimen puasa untuk bermain internet dan hiburan audiovisual lainnya. Hari ini sudah sore menjelang maghrib dan kegiatan saya dari pagi sampai siang itu ada kelas kuliah, dan di siang sampai sore sebelum saya bikin video ini kepala saya pusing, jadinya saya hanya tiduran saja setelah minum obat. Dan hari ini saya batal puasa untuk tidak mengonsumsi hiburan audiovisual dan internet, ya hiburan komunikasi massa lainnya. Untuk alasan kenapa saya batal, sebenarnya awalnya tadi saya sudah bilang saya pusing dan tiduran doang, dan awalnya saya nggak nyadar gitu, saya tiba-tiba buka HP dan nonton YouTube. Setelah beberapa video saya tonton, saya baru sadar bahwa saya lagi puasa sebenarnya, dan lalu saya taruh lagi HP-nya. Beberapa menit kemudian, kayaknya habis saya makan, saya itu nggak sengaja lagi buka HP, terus lihat YouTube dan Instagram. Untuk yang kedua ini saya juga lihat Instagram, dan saya beberapa menit kemudian baru sadar lagi, dan karena saya tidak ada kegiatan lagi karena kepala saya pusing, kayaknya saya butuh hiburan deh, yaitu dengan menonton video YouTube agar perlahan-lahan saya melupakan sakit kepala saya. Dan yang kedua alasannya karena sudah 4 hari itu menurut saya panjang,
Dari hari pertama, terus hari kedua, hari ketiga, setiap hari tuh rasanya makin panjang 24 jam itu kalau nggak main HP ya. Kalau nggak mengonsumsi audio visual atau hiburan lainnya, itu hari 24 jam itu jadi kerasa lama, makin hari makin lama. Nah, alasan yang kedua ya, saya nggak kuat menahan hasrat untuk bermain internet, YouTube. Seberapa sulit saya mengambil keputusan untuk menyerah, saya rasa 50-50 deh. Sulit iya, nggak sulit juga iya, karena mengingat ini hari keempat ya, walaupun hari keempat ini gagal, tapi saya udah 3 hari lebih mampu menahan tidak main hiburan audiovisual sama sekali. Dan menurut saya itu ya kurang sih dari target awal 5 hari. Menurut saya itu tidak jelek-jelek amat gitu. Dan untuk mengambil keputusan menyerah ya karena saya udah nggak kuat tadi, sama yang alasan utama saya tidak ngapa-ngapain karena sakit kepala dan butuh hiburan. Apakah saya merasa ini adalah sebuah kegagalan? Pasti ya, karena menurut saya ini adalah challenge yang exciting buat saya. Sebelum hari pertama saya mulai eksperimen atau challenge ini, saya tuh exciting banget. Wah pasti 5 hari mah gampang. Tapi ternyata susah gitu. Dan seperti saya bilang tadi, tiap hari tuh rasanya makin lama kalau nggak bermain internet atau hiburan audiovisual lainnya. Jadi saya kecewa banget karena di awal saya exciting tapi akhirnya malah begini. Halo, jadi ini hari kelima dari rangkaian eksperimen saya selama 5 hari tidak bermain internet atau hiburan audiovisual lainnya. Setelah kemarin di hari keempat saya gagal karena kepala saya pusing dan tidak mampu menahan keinginan untuk bermain HP. Hari ini saya kembali menyelesaikan challenge ini dengan berhasil hari ini. Untuk seberapa sulit saya tidak bermain hiburan audiovisual di hari ini, menurut saya karena kemarin saya sudah bermain gadget atau bermain HP gitu, jadinya saya sudah puas dan sekarang tidak ada keinginan untuk bermain HP atau membuka internet atau nonton YouTube, podcast atau dan lain sebagainya. Saya sama sekali tidak menyentuh atau membuka HP untuk kepentingan hiburan yang bersifat hiburan. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin karena sudah puas kemarin, jadinya hari ini tidak ada keinginan sama sekali untuk bermain HP. Ada mungkin tapi tidak, keinginan ada tapi tidak sampai mengambil HP seperti hari-hari sebelumnya. Untuk aktivitas pengganti dari pagi sampai siang saya ada kelas kuliah, siang sampai sore saya mengerjakan tugas dari ada tugas mata kuliah lain, dan di sore ke malam itu ada sepupu saya beserta keluarga datang ke rumah dan akhirnya saya bermain dan bercengkrama dengan tamu yaitu keluarga sepupu saya. Apa efeknya? Ya sama seperti hari-hari kemarin. Kebiasaan makan menjadi teratur. Terus sosialisasi dengan orang lain juga semakin baik. Di hari keempat mungkin saya lupa bilang, karena saya sering main HP atau main HP terus-terusan, jadi sosialisasi saya sedikit. Saya kemarin hanya bersosialisasi dengan keluarga dan itu juga porsinya sedikit banget karena saya keasikan main HP. Tapi di hari ini sosialisasi saya menurut saya cukup baik antara keluarga saya sendiri dengan keluarga sepupu yang datang ke rumah saya tadi. Untuk produktivitas baru menurut saya di hari ini ya berjalan seperti biasa aja sih, paling kelas, ngerjain tugas dan belajar gitu-gitu, sama tadi bermain dengan tamu, menjamu tamu.
Sebagai gambaran interaksi saya kali ini, secara durasi dengan keluarga dan dengan tamu menjadi lebih lama karena tamunya juga cukup lama dan saya sudah tidak lama ketemu, jadi banyak hal yang dibicarakan. Dan untuk topik yang dibicarakan sendiri itu topik yang tidak terlalu dalam sih, yang ringan-ringan aja, karena ya udah lama gak ketemu, yang ngobrol enteng-enteng aja dulu. Jadi hari kelima ini berhasil dan saya total 4 hari berhasil dan 1 hari gagal, yaitu di hari keempat. Segitu aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.